Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Review Film. Fenomena aneh terjadi di kota ini, di mana seluruh manusia yang ada mengalami gangguan pola pikir setelah melihat makhluk yang diduga menyebabkan pikiran mereka menjadi hancur. Dan inilah Bird Box. Untuk memahami secara keseluruhan alur ceritanya, kita harus siap dengan konsep alur maju mundur yang disajikan dalam film ini. Sebelum masuk ke pembahasannya, gue mau tahu dulu nih, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu, biar bisa tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dan biar bisa tetap nontonin pembahasan film yang ada di channel Review Film. Film ini dimulai dengan Mallory beserta anak-anaknya yang hendak melakukan evakuasi dari satu tempat yang tidak aman menuju ke tempat yang lebih aman. Sebelum berangkat, Mallory memperingatkan anak-anaknya bahwa perjalanannya akan sangat menyeramkan dan mereka dilarang untuk membuka penutup mata serta tidak menghiraukan suara apapun sepanjang perjalanan. Untuk menuju perahu yang ada di pinggir sungai, Mallory berjalan mengikuti tali yang sebelumnya sudah ia pasang guna membantunya menuju perahu tersebut. Setelah menemukan perahunya, mereka pun pergi menyusuri sungai ke tempat yang dikatakan aman. Sebelum dapat memahami kenapa mereka menggunakan penutup mata, kita akan mundur ke 5 tahun yang lalu sebelum semuanya dimulai. Ternyata Mallory adalah seorang seniman yang mahir menggambar dan dirinya saat ini sedang hamil. Lalu sepupunya menyuruh ia untuk menonton berita terhangat yang sedang terjadi di belahan dunia. Berita tersebut menampilkan kondisi orang-orang yang telah mengalami gangguan kejiwaan dengan melakukan berbagai macam kerusakan serta bunuh diri secara massal. Mallory yang merasa bahwa hal tersebut hanya terjadi di negara lain, merasa cuek dengan hal tersebut dan pergi bersama sepupunya untuk mengunjungi dokter lapam guna mengecek kondisi kandungan dari anaknya Mallory. Singkat cerita, saat Mallory berjalan pulang, ia melihat wanita yang sama saat ia pertama datang dan sedang melakukan tindakan yang sangat aneh, yaitu membenturkan kepalanya ke kaca hingga berlumuran darah. Ia pun bergegas menuju mobil dan menyampaikan hal yang baru saja ia lihat kepada sepupunya. Baru saja dikatakan, mobil yang ada di depannya sudah menabrak mobil lainnya, yang seolah memberitahu bahwa kegilaan tersebut sudah sampai ke kota mereka. Di perjalanan, mereka berdebat tentang kemanakah mereka akan pergi. Namun, di sela saat Mallory mengambil handphone di kursi belakang, ternyata sepupunya sudah terkena efek sugesti dari makhluk yang meneror seluruh dunia. Sepupunya mengendarai mobil dengan ugal-ugalan karena pikirannya telah diganggu oleh makhluk tersebut hingga akhirnya menyebabkan mobilnya menabrak mobil yang lain. Untung saja tidak ada cedera parah pada kehamilan dari Mallory. Saat keluar dari mobil, sepupunya malah menyerahkan diri untuk ditabrak oleh mobil truk. Kekacauan yang terjadi semakin menjadi-jadi. Ia pun berlari bersamaan dengan orang-orang yang sedang ketakutan. Saat terjatuh dan hendak diselamatkan oleh seseorang, orang itu justru terkena sugesti dari makhluk tersebut dan masuk ke dalam sebuah mobil yang sedang terbakar. Mallory diselamatkan oleh seseorang dan masuk ke sebuah rumah untuk menyelamatkan diri. Mereka semua panik dan hendak menelpon keluarganya yang berada di luar rumah. Douglas mengatakan bahwa ini adalah pertanda klasik perang biologis dan merupakan akhir dari dunia. Beberapa dari mereka menceritakan pengalamannya melihat rekannya yang terkena sugesti dari makhluk tersebut dengan melakukan hal-hal aneh di luar dari nalar manusia. Laki-laki tersebut menyuruh semuanya untuk menutup pintu atau apapun yang dapat membuat mereka bisa melihat makhluk tersebut. Laki-laki tersebut bernama Tom. Ia menghampiri Mallory dan menanyakan kondisinya saat ini. Lalu Mallory pun menceritakan apa yang ia alami saat sedang di perjalanan pulang siang tadi. Kembali pada scene di mana Mallory sedang berada di atas perahu bersama dengan anak-anaknya. Ia menelpon seseorang menggunakan walkie-talkie, namun tidak ada seorang pun yang menjawabnya. Hello? Hello, can anybody hear me? Hello? 3 hari berlalu, saat sedang membicarakan bagaimana mereka mencari pasokan makanan, seseorang mengetuk pintu dan meminta tolong untuk masuk ke rumah tersebut. Ia adalah Olympia, wanita hamil lainnya yang selamat dari kejaran teror makhluk aneh. Orang-orang yang ada di rumah tersebut tidak serta-merta percaya dengannya karena khawatir terjadi sesuatu dengan dirinya yang sudah 3 hari lamanya berada di luar rumah. Olympia menjelaskan bagaimana caranya ia bertahan hidup, yaitu tetap tinggal di rumahnya. Namun, saat makanan sudah habis, ia pun terpaksa mencari hunian lainnya dan bertemulah dengan
rumah mereka. Greg, sang pemilik rumah, memiliki akal agar mereka semua dapat mencari makanan, yaitu memantau keadaan sekitar yang ada di luar rumah menggunakan kamera CCTV. Sehingga saat kondisinya sedang aman, mereka dapat keluar dan mencari pasokan makanan. Douglas mengatakan hal tersebut merupakan kesalahan, karena bisa saja makhluk tersebut tetap memberikan sugesti pada siapapun yang melihatnya walau melalui kamera CCTV. Greg pun memantau CCTV dengan kondisi dari tangannya yang dikunci, sehingga bila mana terjadi sesuatu yang aneh kepada dirinya, dia tidak akan merugikan yang lainnya. Singkat cerita, makhluk tersebut akhirnya muncul pada rekaman CCTV, dan Greg pun tetap tersugesti hingga akhirnya meninggal dunia. Namun sejauh ini kita masih belum diperlihatkan dengan sosok dari makhluk tersebut. Lalu scene kembali pada Mallory dan anak-anaknya yang berada di perahu. Mallory bertemu dengan seseorang yang mencoba melepaskan penutup mata milik Mallory, hingga akhirnya Mallory menyerangnya menggunakan senjata yang ada di atas perahu, lalu pergi meninggalkannya. Kembali pada awal-awal kejadian tersebut terjadi, saat ini mereka semua sudah kehabisan makanan dan berdebat tentang kemana mereka akan mencari pasokan makanannya. Charlie, yang memang bekerja di supermarket, memberikan saran untuk mengambil segala sesuatu yang dibutuhkan di supermarket. Namun masalahnya, mereka harus berpergian dengan tetap menutup mata mereka. Tom mengatakan mereka bisa pergi menggunakan sebuah mobil dengan seluruh kacanya ditutupi agar tidak dapat dilihat oleh makhluk tersebut. Sementara rute jalan akan dipandu oleh GPS. Dan mereka pun pergi. Di awal perjalanan memang tidak berjalan mulus karena proses adaptasi dari Tom sebagai seorang supir yang harus mengendarai mobil dengan kondisi dari seluruh kaca yang tidak dapat melihat ke arah luar. Di tengah jalan mobilnya mendeteksi sinyal sebagai tanda ada sesuatu di sekitar mobil mereka. Mereka pun meyakini bahwa hal tersebut adalah si makhluk yang meneror kota dan berusaha memberikan sugesti kepada mereka semua. Saat Charlie sedang ketakutan dan hendak keluar, Tom akhirnya mengambil langkah untuk memajukan mobilnya hingga mereka pun tiba di supermarket. Mereka menemukan pintu masuk dan ternyata benar, supermarket ini bagaikan jackpot untuk mereka semua karena banyak sekali suplai makanan di tempat tersebut. Mereka berpencar untuk mencari keperluannya masing-masing. Sepertinya memang sangat menyenangkan bisa mengambil apapun yang ada di supermarket tanpa harus membayarnya. Di sela-sela mereka mencari keperluannya, Tom mencoba mengakrabkan dirinya dengan Mallory dan sepertinya mulai tumbuh benih cinta dari dirinya kepada Mallory. Still, we could have met some other way. Could have been your babysitter. My hot babysitter. Douglas mengatakan mengapa mereka tidak diam saja di tempat tersebut karena banyaknya makanan yang mereka miliki. Dan Mallory pun mengatakan, And what are they gonna do with Greg, Starve? Well, here's an argument. We're not assholes. tapi memang, menurut gua pribadi, seharusnya mereka tetap tinggal di tempat tersebut karena banyaknya stok makanan yang dimiliki. Tiba-tiba terdengar seseorang yang mengetuk pintu dari gudang supermarket, yang ternyata ia adalah Fish Finger, rekan kerjanya Charlie di supermarket. Fish Finger mencoba masuk dengan mendorong pintu yang ditahan dan berhasil digagalkan oleh Charlie, yang mengorbankan dirinya. Lalu sesaat kemudian, muncul darah yang keluar dari ruangan tersebut, yang diduga itu adalah darah milik Charlie. Kalau kita perhatikan, sepertinya Fish Finger adalah orang yang sudah terkena sugesti dari makhluk aneh, namun ia tidak menyiksa dirinya sendiri. Lalu kita juga melihat burung-burung yang dibawa oleh Mallory bergerak-gerak seakan memberikan tanda bahwa makhluk aneh tersebut berada di dekat mereka. Mereka pun bergegas pulang dengan membawa pasokan makanan yang cukup banyak, dan Mallory pun mengatakan bahwa Charlie telah tewas karena menyelamatkan mereka semua. Malam harinya saat sedang santai, Mallory dan Douglas dikagetkan dengan suara mobil dari garasi yang ternyata itu adalah Felix dan Lucy yang berusaha kabur secara diam-diam menggunakan mobil tersebut untuk kembali ke supermarket karena merasa bahwa di sana lebih banyak makanan daripada di rumahnya Greg. Kembali pada Mallory dan anaknya yang sudah 1 hari penuh berada di atas perahu untuk mendatangi tempat yang dikatakan aman oleh seseorang melalui walkie-talkie. Mallory menabrak sebuah kepala mobil truk yang sudah rusak dan menyebabkan anak lelakinya terjatuh serta beberapa makanan dan selimut mereka terbawa arus. Untuk mencari makanan, Mallory menepikan perahunya dan memperingatkan anak-anaknya untuk tidak pergi apapun keadaannya. Ia pun berjalan mencari sebuah rumah yang mungkin masih menyisakan makanan di dalamnya dengan tetap meninggalkan jejak menggunakan benang agar ia dapat kembali ke perahu tersebut walaupun matanya ditutupi oleh kain. Mallory memasuki tempat yang sepertinya bekas sebuah penginapan atau rumah sakit. Lalu ia mengambil beberapa selimut untuk menghangatkan badan dan makanan-makanan yang tersisa di tempat tersebut. Saat keluar dan hendak kembali, ia dikagetkan oleh makhluk aneh yang berusaha memberikannya sugesti
sugesti, namun karena Mallory tetap menggunakan penutup mata, hal tersebut tidak terjadi. Anaknya yang perempuan mendengar suara tembakan dari pistol Mallory, lalu berinisiatif untuk menjemput Mallory dengan mengikatkan tubuhnya pada tali yang tersambung dengan perahu. Tak lama dari itu, anak tersebut tertarik oleh sesuatu yang ternyata itu adalah Mallory, yang menariknya dan memarahi ia karena sudah berani melanggar apa yang dikatakan oleh Mallory, yaitu tetap tinggal di perahu apapun yang terjadi. Something happens to me, do not try and help me. Forget about me and try to save yourself. Say it. If something happens to me, what do you do? I save myself. You save yourself. Kembali ke rumah Greg, ternyata ada seseorang yang mengetuk pintu dan meminta untuk masuk ke rumah tersebut. Olympia yang kebingungan akhirnya mengizinkannya untuk masuk. Dan tentu saja itu membuat ramai orang-orang yang ada di rumah Greg. Mereka menginterogasi orang tersebut dengan menanyakan kenapa dirinya bisa bertahan di luar sana selama beberapa hari. Ia adalah Gary, dan ia mengatakan, They took us outside and they forced our eyes open so that we would have to look at the creatures. sesaat burung-burung bergerak seakan memberikan pertanda yang sama seperti yang terjadi pada supermarket saat Fishfinger berusaha menerobos masuk. Gary pun mengatakan bahwa orang yang mengejarnya tidak menggunakan penutup mata dan ia tidak terpengaruh oleh sugesti makhluk aneh tersebut. Bukankah sampai sini kita harusnya merasa curiga dengan Gary? Douglas yang tetap khawatir dan tidak ingin menerima keberadaan Gary meminta dirinya untuk keluar dari rumah. Namun sang nenek memukul Douglas menggunakan guci hingga membuatnya pingsan. Tom membawa Douglas ke dalam garasi dan menguncinya dari dalam. Malam harinya, Olympia mengatakan alasannya membukakan pintu adalah karena ia tahu betul bagaimana rasanya berada di luar dan diizinkan masuk saat dirinya pertama kali bertemu dengan mereka. Olympia menyampaikan bahwa Mallory harus berjanji kepada dirinya agar melindungi anaknya saat terjadi sesuatu yang buruk kepada Olympia. Mallory yang awalnya menolak pun akhirnya menerima tawaran tersebut. Dari sini kita tahu bahwa anak-anak yang bersama dengan Mallory di atas perahu adalah anaknya Mallory dan anaknya Olympia. Saat di awal film, sepupu Mallory mengatakan bahwa ia menginginkan anak perempuan. Apakah anak Mallory adalah yang perempuan dan anaknya Olympia adalah yang laki-laki? Simak terus sampai video ini berakhir. Mallory menyampaikan bahwa sebentar lagi mereka akan melewati arus jeram yang membuat salah satu dari anaknya harus membuka penutup mata sebagai orang yang memandu perahu untuk bisa melewati arus. Kembali lagi pada rumah Greg. Mereka semua berkumpul di lantai bawah sembari mendengarkan lagu. Ternyata Olympia dan Mallory merasakan kontraksi pada kehamilannya yang memberikan tanda bahwa mereka sebentar lagi akan segera melahirkan. Saat semua orang berada di lantai atas untuk mempersiapkan kelahiran anak Mallory dan anak Olympia, Gary mulai menampakkan tingkah laku yang aneh dengan mengeluarkan beberapa gambar wajah yang sepertinya itu adalah gambaran dari makhluk aneh yang selama ini meneror mereka. Lalu ia pun memasukkan burung-burung ke dalam freezer dan membuka jendela serta merobek koran-koran yang menutupinya. Douglas melihat semua yang dilakukannya dan memberitahu Tom bahwa Gary telah bertingkah laku yang sangat aneh. Namun sayang sekali, Tom menghiraukannya hingga ia pun berhasil dilumpuhkan oleh Gary. Gary pun membuka pintu garasi mobil agar makhluk aneh tersebut dapat masuk dan memberikan sugestinya kepada Douglas. Lalu ia pun naik ke lantai atas ke tempat para wanita berada. Olympia dan Mallory berhasil melahirkan dengan selamat. Gary meminta untuk melihat anak-anak mereka yang kemudian ia membuka penutup jendela sehingga jendela dari rumah tersebut dapat dilihat oleh makhluk aneh dari luar dan langsung memberikan sugestinya kepada Olympia yang menatap makhluk tersebut. Look at this. Oh my God, Olympia, cover your Isn't it beautiful? No, Olympia, cover the baby's eyes. Mallory yang khawatir terjadi sesuatu mengambil anaknya Olympia dengan bermaksud untuk melindungi bayi tersebut. Dan benar saja, tak lama dari itu Olympia berlari dan melompat ke arah jendela seakan dirinya melakukan bunuh diri. Si nenek berniat melihat kondisi Olympia, namun ia langsung dipaksa oleh Gary untuk melihat makhluk tersebut dan langsung tersugesti. Gunting yang dipegangnya pun menjadi alat untuk dirinya bunuh diri. Benar saja, ternyata Gary ini adalah salah satu dari komplotan orang yang tidak terkena sugesti. Sama seperti Fishfinger yang berada di supermarket. Gary meminta Mallory untuk menyerahkan bayi-bayi itu dengan entah apa tujuannya. Tepat pada waktunya, Douglas berhasil keluar dari garasi dan membawa senjata miliknya yang langsung ditodongkan kepada Gary dengan kondisi matanya yang tertutup. Gary menggoceknya dan lalu mendorong Douglas hingga terjatuh ke lantai bawah. Gary yang masih memegang gunting langsung menusukkan gunting tersebut ke dadanya Douglas. Tom yang terbangun berusaha mengambil senjata milik Douglas dan berebutan dengan Gary hingga terdengarlah suara tembakan oleh Mallory.
Ternyata Tom berhasil membunuh Gary dan datang menghampiri Mallory. Hingga akhirnya tersisa mereka di rumah tersebut. 5 tahun berlalu dan sepertinya ini adalah timeline yang sama dengan lini waktu beberapa jam sebelum Mallory menaiki perahu dengan anak-anaknya. Mallory sedang melatih anak-anaknya dengan membedakan suara yang ditimbulkan saat dirinya berada di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Singkat cerita, Mallory memasuki sebuah rumah untuk mencari pasokan makanan dan mengambil beberapa benda yang berguna untuk kepindahannya ke tempat yang lebih aman. Lalu datang beberapa orang menggunakan sebuah mobil yang sepertinya ini adalah komplotan dari orang yang sama seperti Gary dan Fishfinger, di mana mereka tidak terkena sugesti oleh makhluk aneh tersebut. Saat Mallory pulang, ia menceritakan kepada Tom bahwa komplotan tersebut masih berkeliaran di sekitar mereka. Karena Tom sudah bersama dengan Mallory selama 5 tahun, maka sudah dipastikan akan tumbuh benih cinta di antara keduanya. Hingga Shin pun menampilkan adegan romantis dari keduanya. Tiba-tiba ada seseorang yang menelpon dari walkie-talkie yang mengatakan bahwa dirinya adalah Rick. Rick mengatakan bahwa mereka memiliki tempat yang aman untuk Tom dan Mallory di sebuah tempat yang harus dilalui menggunakan perahu. Malam harinya saat Tom sedang menceritakan sesuatu pada anak-anaknya, Mallory memarahinya karena ia menyampaikan hal yang tidak akan pernah dirasakan oleh anak-anak tersebut, yaitu bertemu dengan anak-anak yang lainnya. Mungkin Mallory mengira bahwa seluruh manusia telah terkena sugesti dari makhluk tersebut. Besoknya mereka pun pindah ke tempat lain yang masih menyisakan makanan dan lebih aman dari sebelumnya. Namun tak lama dari itu, datang komplotan orang menggunakan mobil yang meminta mereka untuk keluar dari rumah. Tom mengorbankan dirinya dengan keluar secara sendirian dan membiarkan Mallory serta anak-anaknya pergi ke tempat perahu berada dan mendatangi tempat yang dikatakan oleh Rick. Benar saja, orang-orang tersebut berada di luar rumah dengan tanpa memakai penutup mata dan tidak tersugesti sama sekali oleh makhluk aneh. Saat salah satu dari mereka melihat Mallory dan anak-anaknya berjalan, Tom langsung menembak orang-orang tersebut dan terjadilah baku tembak antara Tom dengan orang-orang tersebut. Karena kondisi yang mendesak, Tom melepaskan penutup matanya agar dapat menembak mereka dengan tepat sasaran dan menyelamatkan Mallory. Tepat sebelum dirinya menjadi gila dan bunuh diri, Tom menembak orang terakhir dari komplotan tersebut. Dan akhirnya Mallory pun dapat kabur ke tempat perahu dengan selamat. Akhirnya kita sampai pada alur cerita yang sudah tidak maju mundur lagi, di mana Mallory saat ini sudah berada di atas perahu selama 42 jam lamanya, atau selama 2 hari kurang. Ia hampir melewati arus jeram dan memutuskan bahwa tidak ada seorang pun dari anak-anaknya yang harus membuka mata. Sebagai seorang ibu, ia tidak ingin membiarkan anak-anaknya dalam bahaya. Ia pun melewati arus jeram dan mengalami beberapa guncangan, sampai akhirnya guncangan tersebut membuat perahu Mallory terbalik dan menyebabkan anak-anaknya terjatuh. Ia menemukan anak lelakinya dan mendengar suara bel yang dibunyikan oleh anak perempuannya untuk memberikan tanda keberadaan saat dalam kondisi bahaya. Mereka kembali bersama dan memasuki hutan yang dihuni oleh banyak burung seperti yang dikatakan oleh Rick. Di tengah perjalanan, Mallory terjatuh ke sebuah jurang kecil dan pingsan selama beberapa saat. Ia terpisah dengan anaknya di tengah-tengah hutan. Saat anak-anaknya hendak membuka penutup mata karena dibisikkan sesuatu oleh makhluk aneh, Mallory berteriak agar anak-anaknya tidak membuka penutup mata dan mengatakan bahwa jangan dengarkan suara tersebut. Ia pun kembali dengan anak-anaknya dan melanjutkan perjalanannya dengan berfokus pada suara burung yang berkicau. Di saat ada kesempatan, ia berlari ke arah burung tersebut dan menemukan sebuah rumah. Ia mengetuk pintu dan mengatakan bahwa dirinya bersama dengan anak-anak. Tak lama dari itu, pintu pun terbuka dan ternyata banyak sekali orang di dalam rumah tersebut. Mereka melihat mata Mallory untuk memastikan bahwa Mallory bukanlah salah satu komplotan dari makhluk aneh tersebut. Ia akhirnya bertemu dengan Rick, seseorang yang memberitahu bahwa ada tempat yang aman untuk dirinya. Ternyata Rick ini adalah seorang tunanetra dan ia pun langsung mengajak Mallory ke ruangan tengah dan bertemu dengan banyak sekali masyarakat yang selamat serta suara burung-burung yang sangat indah. Sebagian besar dari masyarakat tersebut adalah seorang tunanetra. Sebagiannya lagi merupakan mereka yang berasal dari masyarakat biasa yang berhasil menyelamatkan diri. Ia bertemu dengan Dr. Lapham, dokter kandungan yang mengecek kondisi kehamilannya di awal film. Ia memberikan nama kepada anak-anaknya, yaitu Olympia untuk anak perempuannya dan Tom untuk anak laki-lakinya. Your name is Olympia. Your name is Tom.
Ternyata anak dari Mallory adalah anak yang laki-laki dan anak dari Olympia adalah yang perempuan. Dan film pun selesai. Sampai dengan filmnya berakhir, kita tidak diperlihatkan dengan sosok makhluk aneh yang meneror kota tersebut, dan hanya diberikan gambaran melalui sketsa yang digambarkan oleh Gary. Untuk alasannya sendiri, gue pribadi masih belum paham bagaimana makhluk tersebut dapat memberikan sugesti negatif kepada para masyarakat. Menurut kalian gimana sob? Komen di bawah. So itu dia pembahasan kita tentang film Bird Box kali ini. Diklik dulu dong tombol subscribe-nya agar kalian tahu kapan gue akan upload video-video selanjutnya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton videonya sampai akhir. Gue benar-benar apresiasi kalian semua yang sudah meluangkan waktunya. Silahkan tinggalkan komentar berupa saran yang membangun untuk gue agar kedepannya gue bisa jadi lebih baik lagi. So ini dia channel review film. Sampai bertemu di video selanjutnya. Goodbye.